Di video kali ini, Ibu akan memberikan tips bagaimana kalian menyelesaikan soal cerita. Karena seringkali kalian mengerti bagaimana menyelesaikan soal ketika itu ditulis dengan angka, namun masih agak kebingungan ketika menyelesaikan soal dengan soal cerita. Yuk kita ikutin tipsnya. Soal pertama, temperatur udara di sebuah kota pada siang hari adalah 2 derajat Celcius. Pada malam hari, temperaturnya turun menjadi negatif 5 derajat Celcius. Berapa besar penurunan suhu dari siang ke malam hari di kota tersebut? Jadi, tips pertama dalam menyelesaikan soal cerita, kita harus membuat garis bilangan agar kita mudah memvisualisasi dari soal cerita tersebut. Pada siang hari, kota tersebut ada di 2 derajat Celcius. Ada di 2 derajat Celcius. Saat malam berubah menjadi negatif 5. Nah, kita mau melihat perubahannya. Dari 2 ke negatif 5 berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Penurunannya 7. Tips kedua, ketika kalian sudah menggambar garis bilangan, kita juga beri keterangan. Diketahui yang pertama, suhu siang 2 derajat Celcius. Suhu malam sama dengan negatif 5 derajat Celcius. Yang ditanya penurunan suhunya berapa? Maka kita jawab, maka suhu siang ditambah penurunan suhu, maka jadi suhu malam. Oke, jadi kan ini hasil akhirnya atau hasil dari penjumlahannya ya. Kita masukkan suhu siangnya 2 derajat, penurunan suhunya yang kita cari, dan suhu malamnya negatif 5. Sekarang kita anggap saja bahwa ini adalah X. Maka penurunan suhunya, ini kan ada di ruas sebelah kiri, kita pindahkan ke ruas ke sebelah kanan. Maka negatif 5. Nah, ini tadinya positif kan, walaupun tidak ditulis, ini adalah positif. Pindah rumah menjadi negatif, sama dengan negatif 7 derajat. Atau kalau kita menggunakan garis bilangan, kita bisa melihat langkahnya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Penurunannya negatif 7 derajat. Pentingnya menggambar garis bilangan seperti itu. Nah, ditambah dengan caranya seperti ini. Dicari, diketahui, ditanya, lalu jawab. Itu ya. Soal yang kedua, Andi menggunakan lift dari lahan parkir sebuah gedung. Lahan parkir tersebut berada 2 lantai di bawah lantai 1. Jika Andi naik 6 lantai, di lantai berapakah Andi sekarang? Nah, di soal nomor 2 ini kembali kita gambarkan garis bilangannya ya. Di soalnya dikatakan bahwa Andi menggunakan lift. Kalau lift kan vertikal ya. Menggunakan lift, dia mengatakan dirinya berada di 2 lantai di bawah lantai 1. Ini lantai satunya. Ini lantai satunya, berarti dia ada 2 lantai di bawah lantai 1. 1, 2. Berarti posisi Andi ada di sini. Ada di negatif 1. Dikatakan bahwa setelah itu Andi naik 6 lantai. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Ada di lantai berapa sekarang? Di lantai 5. Cara menuliskannya, posisi awalnya Andi itu ada di lantai 1 dikurang 2. Ya kan? Dia ada di 2 lantai di bawah lantai 1. Berarti hasilnya negatif 1. Lalu dia naik 6 lantai. Pertanyaannya adalah posisi akhir Andi ada di mana? Maka kita bisa jawab. Nah, kita bisa membuat rumus sendiri nih, bahwa posisi awal Andi ditambah perubahan yang dia lakukan sama dengan posisi akhirnya. Di mana posisi awal Andi yaitu negatif 1. Lalu perubahannya berapa? Naik 6 lantai. Maka negatif 1 ditambah 6 sama dengan 5. Dia ada di lantai 5. Jadi ini dan ini sama ya. Lanjut ke soal berikutnya. Soal yang ketiga, seekor ikan berenang pada kedalaman 4 meter di bawah permukaan laut. Ikan tersebut melihat umpan tepat di bawahnya. Umpan tersebut berada di kedalaman 11 meter di bawah permukaan air laut. Berapa meter ikan tersebut harus turun untuk mendapatkan umpan tersebut? Nah, kita gambarkan kembali garis bilangannya. Setelah kita gambar garis bilangan, kita visualisasikan ikannya di mana nih beradanya, yaitu ada di 4 meter di bawah permukaan air laut. Kita tahu ya kalau di pembahasan sebelumnya bahwa permukaan air laut itu sama aja dengan 0. Lalu kalau di bawah berarti itu negatif. Nah, ikannya ada di negatif 4 atau 4 meter di bawah permukaan air laut. Dan tepat di bawahnya ada umpan ikan. Ikannya posisi awalnya ada di negatif 4, lalu umpannya ada di negatif 11. Maka berapa meter yang harus ditempuh ikan supaya berhasil menemukan umpan ini? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Turun negatif 7. Nah, sekarang kita tuliskan ya datanya. Posisi ikan negatif 4. Posisi umpannya ada di mana? Di negatif 11. Ini maksudnya 4 meter di bawah permukaan air laut. Ini 11 meter di bawah permukaan air laut. Yang ditanya perubahannya kan? Dari 4 menuju 11 itu perubahannya berapa? Kita jawab. Nah, kita bisa menuliskan hasil penalaran kita lewat rumus ini, yaitu posisi ikan ditambah perubahannya akan menghasilkan posisi umpan. Di mana posisi ikannya itu negatif 4 dan perubahannya yang sedang kita cari sama dengan posisi umpannya di negatif 11. Kita anggap perubahannya itu X ya, seperti tadi. Dan 4-nya ini kita pindahkan dari ruas kiri ke ruas kanan. Maka X atau perubahannya sama dengan negatif 11 ditambah. Kenapa ditambah? Karena tadinya negatif menjadi pindah rumah menjadi positif ya. Ditambah 4. Maka X-nya sama dengan, ya ini kita udah belajar ya di penjumlahan. Maka hasilnya negatif 7. Atau kita tulis turun 7 meter. Kenapa jawabannya tidak boleh 7? Karena hal ini tidak menggambarkan apakah dia naik atau turun. Makanya kita tulis negatif 7 yang maknanya
turun 7 meter ya kan, jadi ikannya turun kan, bukan naik. Jadi kalau misalnya hanya ditulis 7, maka dianggapnya dia naik ke atas 7 meter, padahal dia turun ke bawah 7 meter. Jadi ditulisnya negatif 7. Kita coba di soal yang lebih menantang lagi ya. Soalnya adalah suhu mula-mula di dalam kulkas adalah negatif 12 derajat Celcius. Karena listrik padam, suhu dalam kulkas naik 1 derajat Celcius setiap 10 menit. Berapakah suhu kulkas setelah padam selama 30 menit? Untuk memulai soal yang lebih rumit atau lebih menantang ini, kita bisa mengkombinasikan antara penulisan di garis bilangan dan menulis datanya di diketahui, ditanya, dan dijawab. Pertama, posisi awalnya yaitu suhu kulkas negatif 12. Lalu dikatakan di soalnya setiap 10 menit naik 1 derajat. 30 menit padam, berarti kalau kita bagi dapat 3. Berarti hasil dari kenaikan suhunya yaitu 3 derajat Celcius. Oke? Yang ditanyakan adalah suhu akhirnya. Kalau kita lihat di garis bilangan, setiap 10 menit ya, naik 1, 10 menit. Naik 2, 10 menit. Naik 3, 10 menit. Nah, ini kalau dijumlahkan udah 30 menit. Jadi naik 3 kali ya, persis nih sama ini. Berarti dia ada di negatif 9. Bagaimana cara menuliskannya di sini? Nah, jadi kita bisa tuliskan bahwa suhu awal ditambah perubahan suhunya akan menjadikan suhu akhir. Tadi suhu awalnya negatif 12. Nah, perubahannya yaitu 3 derajat, karena setiap 10 menit naik 1 derajat ya. Maka kita dapatkan suhu akhirnya negatif 12 ditambah 3 sama dengan negatif 9. Atau kita bisa tulis di sini suhu akhir negatif 9 derajat Celcius. Masuk ke soal terakhir, yaitu suhu sebuah freezer mula-mula negatif 18 derajat Celcius. Karena listrik padam, selama beberapa menit, suhu di dalam freezer naik 10 derajat Celcius. Setelah listrik kembali menyala, perlahan-lahan suhunya kembali turun 8 derajat Celcius. Berapa suhu di dalam freezer tersebut sekarang? Di soal kali ini, pemahaman kalian tentang bilangan bulat negatif sangat diuji karena syarat dengan naik turun pada suhu ya. Jadi ini adalah penerapan bilangan bulat negatif pada suhu. Dikatakan bahwa posisi awalnya yaitu di negatif 18 derajat Celcius. Lalu dikatakan dalam beberapa menit suhunya itu naik 10 derajat Celcius. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Naik 10 derajat Celcius. Nah, di soal ini terjadi 2 kali perubahan karena yang pertama naik 10 derajat sehingga posisinya ada di negatif 8. Selanjutnya dinyatakan turun kembali 8 derajat Celcius. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Turun 8 derajat Celcius ya. Sehingga posisinya sekarang ada di negatif 16. Jadi kita tulis di sini. Jadi dituliskan perubahan suhu yang kedua negatif 8 karena turun. Pertanyaannya adalah suhu akhir. Jadi kita bisa tuliskan
Jadi dapat kita tuliskan bahwa suhu awal ditambah perubahan 1 dan perubahan 2 menghasilkan suhu akhirnya. Suhu awalnya berapa anak-anak? Negatif 18 ditambah perubahan suhu yang pertama 10 derajat Celcius ya, atau kita tulis aja 10 dulu. Lalu perubahan yang kedua adalah negatif 8 menghasilkan suhu akhir. Kita kerjakan bagian pertama dulu. Ini menghasilkan tadi negatif 8 ditambah negatif 8 lagi ya, jadinya negatif 16. Sama ya hasilnya, jadi posisi suhu akhirnya ada di negatif 16 derajat Celcius. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Jadi, kesimpulannya tips yang pertama, kalian harus menggambar garis bilangan agar kalian bisa terbayang bagaimana isi soalnya. Lalu tips yang kedua yaitu kalian harus menuliskan diketahui, ditanya, dan dijawab agar pola pikir kalian runtut seperti itu. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye!